Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadan Suarja, mahasiswa dari Universitas Aisyah Bandung. Di sini saya akan melakukan praktik uji rehabilitas. Pertama-tama, saya akan menampilkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat data kuesioner yang sudah diisi oleh 30 responden. Nah, sebelum kita melakukan uji rehabilitas, pertama-tama kita lakukan uji validitas terlebih dahulu untuk mengetahui manakah soal-soal yang valid atau tidak valid. Dan di sini kita akan melakukannya menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama kita copy terlebih dahulu data dari Excel ini ke SPSS, yaitu ke data view. Masih. Nah, kalau sudah dilihat variabelnya yaitu belum masih namanya itu var 1, var 2. Kita akan ubah namanya di variabel view. Kita akan mengganti namanya dengan V1, V2, V3, V4, dan seterusnya. Ini total. Nah, hingga tampilan namanya juga berubah menjadi V1, V2, dan seterusnya. Ini kita akan menguji validitas terlebih dahulu. Pertama-tama, klik Analyze, Correlate, Divariate, klik. Nah, jika sudah blok semua, kita pindahkan ke kolom yang di sebelah kanan. Kita pastikan person sudah dicentang. Ya, sudah. Kita lanjutkan klik OK. Nah, jika sudah, bisa dilihat hasilnya, yaitu nah, untuk bisa dikatakan valid atau tidak, kita bisa menggunakan perbandingan, yaitu dengan perbandingan R hitung harus lebih besar dari R tabel. Nah, untuk R tabelnya sendiri, ini kita bisa lihat. Nah, untuk menentukan R tabel tersendiri, yaitu kita menggunakan rumus DF dikurang 2. Nah, untuk DF tersendiri ini yaitu untuk jumlah responden. Nah, jumlah responden dikurang 2. Nah, untuk jumlah responden pada kuesioner yang sudah diisi kan 30. Nah, 30 dikurang 2 berarti 28. Nah, di sini 28 ya. Berarti dengan menggunakan besar signifikannya yaitu 5% atau 0,05. Nah, 28 berarti hasilnya 0,374. R tabelnya tuh 0,374 untuk 30 responden. Kemudian kita bandingkan dengan hasil di SPSS. Bisa dilihatnya yaitu yang ini yang di total 617 atau bisa dibilang 0,617.
Nah, untuk yang soal nomor 1 itu dikatakan valid karena lebih dari 0,374. Yang soal nomor 2 sama valid. Yang nomor 3 tidak valid karena tidak terdapat hasil yang valid. Yang soal 4 valid. Yang kelima valid. Yang keenam tidak valid karena kurang dari 0,374. Karena ini hasilnya 0,34. Yang ketujuh valid. Yang kedelapan tidak valid karena tidak ada hasilnya. Yang kesembilan valid. Yang ke-10 tidak valid karena tidak terdapat hasilnya. Yang ke-11 valid soalnya lebih dari 0,374. Ke-12 tidak valid. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa yang valid ini yaitu soal nomor 1, 2, 4, 5, 7, 9, dan 11. Sisanya dikatakan tidak valid. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagian yang valid dan tidak valid, kita lakukan uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas, pertama kita klik Analyze, ke Scale, Reliability Analysis. Nah, kita masukkan data-data yang valid tadi. Yang valid kan nomor 1, 2, 4, 5, 8, 9, 3, yang tidak valid 3, 6, 3, 6, 8, 3, 6, 8, 10, 12. 3, 6, 8, 10, 12. Nah, boleh ya, lihat lagi. Ya. Kemudian kita pastikan modelnya alfa dan total juga tidak perlu dimasukkan ya. Kita klik OK. Nah, bisa dilihat data outputnya dari hasil reliabilitas pada aplikasi SPSS ini. Dilihatnya yaitu reliability statistik, di mana kita lihat Cronbach alfanya. Jika Cronbach alfanya lebih dari 0,6, maka bisa dikatakan rebel. Apabila kurang dari 0,6 Cronbach alfanya, dikatakan tidak rebel. Nah, hasilnya didapatkan yaitu 0,668. Nah, karena lebih dari 0,6 bisa dikatakan rebel. Berarti dapat disimpulkan bahwa data pada kuesioner tersebut dan yang sudah diisi oleh 30 responden itu rebel. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika terdapat kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.